Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kepada kita as-sihah wal afiyah. Siap kajian atau istirahat dulu? Ngopi dulu, ya enggak diwi-diwi tapi. Taib, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawamil akhbar, mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai al-hadis as-salis wasitun. Hadis yang ke-63. Cuma sebelum lupa, insya Allah ada libur panjang. Ya, minggu depan, pekan pertama, pekan kedua, bulan depan, insya Allah libur. Ini pengumuman dari Sahibul Hajah. Jadi sekali lagi, insya Allah ketemu lagi 4 minggu yang akan datang. Ya, semoga berbahagia dengan liburan ini. Ya kan anak-anak sekolah kan kalau libur senang. Iya kan? Baik. Ya, insya Allah ketemu lagi di bulan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjut atau enggak ini? Ya sudah rencana mau pergi kemana? Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Al-hadis as-salis wasitun. Hadis ke-63 an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, la'anallahu al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan.
wal mutasabbihati minan nisa birrijal, dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Rawahul Bukhari. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-aslu fi jami'il umur al-adiyati al-ibahatu. Hukum asal semua perkara adat atau urusan dunia itu mubah. Ini masih ada hubungan dengan yang kemarin kita bahas berkaitan dengan masalah hukum. Apa itu? Hukum makan makanan. Binatang ternak. Masih ingat enggak yang kemarin itu? Baik. Sekarang yang ikhwan dulu. Sebutkan 3 kaidah umum binatang yang diharamkan. Cepetan, silakan Pak. 3, bukan contoh ya, 3 kaidah. Ya. Ya. Iya, ahsan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Baru kita bangga, Masya Allah. Iya, pelajaran yang kemarin berarti murojaah, Masya Allah. Berarti sudah merasuk betul itu. Iya. Jazakallah khair. Taib, hukum asal segala urusan dunia mubah. Baik makanan, minuman, kendaraan. Demikian pula dengan masalah pakaian. Secara asal hukumnya halal. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah. Coba lihat ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Ketemu? Ya betul, 29 ya. Al-Baqarah ayat 29. Itu dalil asal segala sesuatu dalam urusan dunia itu mubah. Semua makanan halal, semua minuman halal, semua kendaraan halal, semua pakaian halal, kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah yang harus dipahami setiap muslim-muslimah. Tapi ini berbeda dengan kaidah urusan agama. Urusan ibadah, kalau urusan ibadah agama, asal segala sesuatu dalam urusan agama ibadah itu diharamkan kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkan. Paham dong? Nah, kata Syekh, asal segala sesuatu urusan adat alias dunia itu mubah. Fala yahrum minha illa ma harramahullahu wa rasuluhu. Dan tidak diharamkan segala sesuatu tersebut atau dari segala sesuatu tersebut kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Entah di dalam Al-Quran atau di dalam apa? Hadis Rasul SAW. Ini kita sampaikan karena ada sebagian kelompok umat Islam yang mencukupkan yang haram hanyalah yang diharamkan dalam Al-Quran saja. Adapun dalam hadis mereka tolak, mereka ingkari. Ini kelompok sesat. Karena apa yang Rasul haramkan itu otomatis juga diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Rasul dalam hadis itu wahyu dari Allah. Tidak ada pertentangan antara hadis dengan ayat. Sekali lagi, kaidah yang wajib dipahami, segala sesuatu dalam urusan dunia, urusan adat, itu mubah kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW.
Imma li dzatihi kal maghsubi. Ya, entah karena zatnya yang diambil dari orang lain. Ya, pakaian semuanya halal, makanan semuanya halal, daging semuanya halal, kecuali kalau hasil menyolong, ya. Daging sapi, daging ayam itu halal, kecuali kalau dari hasil apa? Iya, haram. Wa ma khabutha maksabuhu fi haqqir rijali wan nisa. Ya tadi kalau dari hasil yang haram. Wa imma li takhsisil hil bi ahadisin fain, atau diharamkannya karena merupakan kekhususan bagi lawan jenisnya. Ya. Secara asal itu halal, tapi bagi yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Daster misalnya. Untuk siapa? Iya, hati-hati. Iya, disuruh ikut lomba pakai haram. Paham? Nah, ini dalilnya. Iya, ini kita umumkan sebelum apa? Iya, sebelum antum berdosa. Baik. Iya, atau perempuan suruh pakai jubah. Iya, jubah laki-laki. Iya, haram. Wa imma li takhsisil hil bi ahadisin fain. Jadi keharamannya dari sisi yang pertama, cara menggapainya. Kalau dengan cara yang haram, itu haram. Ya. Atau karena tadi pakaian tersebut itu merupakan kekhususan dari lawan jenisnya. Kama aba syari' libasadzza wal fidda wal hadlin nisa. Sebagaimana perempuan itu boleh memakai emas, perak, dan juga dari kain sutra. Ini khusus bagi perempuan. Wa harramahu ala rijal. Namun hal ini diharamkan untuk laki-laki. Ya, sekali lagi haramnya enggak mutlak. Pakai sutra, emas. Maka sekali lagi ini yang harus dipahami. Kalau laki-laki pakai emas, ini berarti hukumnya apa? Haram. Tapi kalau dipanggil emas boleh. Jangan salah paham ya. Baik. Intinya ini salah satu sebab diharamkannya karena itu merupakan kekhususan bagi lawan jenisnya. Wa amma tahrimus syari' tashabbur rijal bin nisa wa nisa bir rijal fahuwa amun fil libas wal kalam wa jamil ahwal. Dan diharamkannya menyerupai lawan jenis, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu sebetulnya lebih umum berkaitan dengan masalah pakaian, juga cara berbicara. Ya, perempuan jangan ngomongnya kayak laki-laki, dan laki-laki jangan ngomongnya apa? Kalau bahasa Surabaya apa? Lembeng, nganyeng, apa lagi? Nah, ya itulah. Ya, sekali lagi, ini hukumnya haram. Bukan hanya berkaitan dengan pakaian saja. Demikian pula, ya, masalah al-masyi. Cara berjalan. Jalannya apa? Belenggak-lenggok kayak perempuan. Padahal, ya na'udzubillahi min dzalik, badannya luar biasa kekarnya, namun apa? Jalannya kayak itu lembeng tadi itu, atau nganyeng atau apalah sudah, ya menyerupai perempuan. Ini hukumnya juga haram. Nah, fal umur salah satu aksamin. Masalah ini ada 3 hal. Qismun mushtarakun baina rijal wan nisa min asnafil libas wa ghairihi. Ada sesuatu yang memang itu berserikat antara laki-laki dan perempuan. Misalnya antum kan sering beli baju, beli sepatu, kadang ada tulisan apa? Uni. Ya, ini berlaku untuk apa? Laki-laki dan perempuan. Ada sepatu, kaos misalnya untuk dipakai di dalam rumah misalnya. Itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk apa? Perempuan. Ini labas, tidak ada masalah.
Segala sesuatu yang memang itu sesuatu yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, bisa untuk laki-laki, untuk perempuan, maka tidak ada masalah dipakai kedua-duanya. Misalnya, ya, suami beli sepatu tadi, ya, unisex tadi untuk bisa laki perempuan, boleh dipakai untuk apa? Iya. Namun kalau memang itu, misalnya mohon maaf, ya, laki-lakinya kerja jadi satpam misalnya, sepatunya apa? Jangan dipakai untuk, iya, istrinya pergi pengajian pakai, iya, biar nggak ketukar Ustaz, ya boleh. Ngono yang ngono orang ada. Taib, itu memang sudah kekhususan bagi laki-laki. Nah, fahada jaizun lin nau'ain. Ya, hal yang memang tadi berserikat laki-laki dan perempuan, maka boleh dipakai untuk kedua-duanya. Li'annal asla al-ibahah. Karena secara asal segala sesuatu itu mubah. Wala tashabbuha fi. Dan tidak ada tasabbuh di dalamnya. Ini yang pertama. Wa qismun mukhtasun birrijal. Ada sesuatu yang memang khusus bagi laki-laki. Ya, entah baju, ya, atau tadi sepatu, atau hal-hal yang lainnya. Fala yahillu linnisa. Maka tidak halal untuk perempuan. Itu tadi sepatu, boot untuk laki-laki misalnya. Ya, tadi apalagi jelas memakai jubah, meskipun mirip bentuknya, namun beda ciri khasnya. Fala yahillu linnisa. Maka tidak halal bagi perempuan yang memang itu merupakan kekhususan laki-laki. Wa qismun mukhtasun linnisa. Yang ketiga, di antara hal tadi yang memang khusus bagi perempuan, fala yahillu lirijal, maka tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Sekali lagi harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa minal hikmati fi nahyi anit tashabbuh, di antara hikmah larangan tashabbuh antara laki-laki dan perempuan tadi, annallaha ta'ala ja'ala lirijal ala nisa darajatan. Allah menjadikan laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini surat An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak boleh diprotes, tidak boleh ditanya kenapa laki-laki kok yang lebih. Kita tadi, ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wa ja'alahum qawwamina 'ala nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Wa mayyazahum bi umurin qadariyah wa umrin syar'iyyah. Allah menjadikan laki-laki itu terbedakan atau juga diistimewakan dengan hal-hal yang bersifat takdir ataupun yang bersifat hukum syariat. Misalnya dalam hukum al-qadar, tentunya laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Ini secara apa? Hukum al-ghalib secara umum ya, al-hukm al-ghalib. Meskipun tidak menafikan ada perempuan yang lebih apa? Ya, namun ini secara umum al-hukm al-ghalib. Ini Allah memisahkan, membedakan, mengistimewakan laki-laki dibandingkan perempuan tadi dikarenakan laki-laki lebih kuat secara hukum umumnya. Demikian pula laki-laki nggak ada yang hamil, nggak ada yang haid. Ini qadar. Ya, maka jangan disamakan. Maka tidak benar adanya emansi. Nah, menyamakan semua tidak bisa. Secara akal sehat saja ini nggak benar. Laki-laki beda dengan perempuan, perempuan beda dengan laki-laki. Demikian pula dalam hukum syariat, hukum waris, hukum akikah, hukum apa lagi? Persaksian beda. Laki-laki wajib sholat di masjid berjamaah, perempuan tidak, dan seterusnya. Maka tidak bisa disamakan. Faqiyamu hadat tamyiz wa thubuti fadilatir rijal nisa maksudun syar'an wa aklan. Dibedakannya laki-laki dengan perempuan, diistimewakannya laki-laki di atas perempuan,
itu merupakan tujuan syariat. Ya, itu merupakan hal yang memang dimaksudkan oleh syariat dan juga secara akal sehat. Ya, laki-laki yang mencari nafkah, perempuan yang mengurus rumah, mengurus anak-anak dan seterusnya. Ini sesuatu yang memang ditekankan, dimaksudkan oleh syariat dan juga oleh akal sehat. Nah, fatasabur rijal binisa yahbitu bihim an hadi darajati rafi'ah. Maka kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan, maka dia telah menjatuhkan derajatnya sendiri yang sudah Allah tinggikan. Wa tasabbuhun nisa birrijal yubtirut tamyiz. Dan kalau ada perempuan menyerupai laki-laki, itu membatalkan pembedaan yang telah disyariatkan dalam al-Islam. Intinya dua-duanya diharamkan. Laki-laki haram menyerupai perempuan, perempuan juga haram menyerupai laki-laki. Ini kaidah secara umum dan hikmahnya. Sekarang lebih khusus masalah pakaian. Wa aidan fatasabur rijal bin nisa bil kalam wal libas wa nahwi dzalik min asbabit takhannus. Penyerupaan laki-laki dengan perempuan baik dalam sisi ucapan, dalam pakaian dan selainnya, ini merupakan sebab kebencongan. Atakhannus. Ini kalau awalnya sekedar pakaian tok, sekedar niru ucapannya tok, namun lama-lama ketagihan, betul-betul jadi apa? Na'udzubillahi min dzalik. Wa sukutil akhlak, dan akan menjatuhkan akhlak, merendahkan akhlak. Maka bagi terutama bapak dan ibu orang tua, kepala rumah tangga harus betul-betul ngajari anak-anaknya sesuai dengan tadi kodratnya. Jangan sampai bangga anak perempuannya jadi kayak laki-laki atau anak laki-lakinya jadi perempuan. Harus ada an-nasihah, harus ada at-tarbiyah yang benar. Waraubatul mutasabbib binisa fil ikhtilat bihinna. Demikian pula ini akan menjadikan mereka bercampur baur dengan lawan jenisnya. Alladhi yukhsha minhu al-mahdzur. Dan ini akan menjadikan banyak penyimpangan, kemaksiatan, dan juga sebaliknya. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan pakaian. Coba ini bagi ikhwan dulu. Angkat tangan dulu kalau mau jawab. Ada yang siap? Tadi ikhwan sudah dapat ya. Akhwat. Ada yang mau siap menjawab? Terutama yang mungkin jarang jawab. Yang sudah sering, kasih kesempatan yang lain. Ada? Angkat tangan dulu. Kalau kita sampaikan nanti rebutan. Nah, akhwat dulu. Ada yang enggak yang mau jawab? Kalau enggak kita kasih yang ikhwan. Kalau pertanyaan dulu takutnya rebutan nanti. Yang akhwat dulu. Ikhwan tadi sudah dapat. Nggak ada yang akhwat? Umat nggak ada? Nggak ada yang berani? Baik, kita kasih. Silakan Pak ya. Siap jawab? Baik. Sebutkan 4 syarat pakaian laki-laki yang syar'i atau yang sesuai syariat. 4 syarat. Untuk antara besar sampai bawah lutut. Iya, yang pertama. Yang kedua? Juga ketat. Iya. Pakaian wanita. Iya, Masya Allah. Tinggal satu lagi.
transparan. Ustaz. Tidak transparan. Oh, itu maksudnya. Baik, jazakallah khair, Pak. Barakallah fiik. Iya, ahsantum barakallah fiik. Saya ulang lagi, syarat pakaian laki-laki yang sesuai syariat, yaitu yang pertama menutup aurat. Mulai dari pusar sampai ya lutut, al-fakhidu aurah, paha aurat kata Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak ketat dan tidak transparan. Ya, hati-hati jangan sampai apa warnanya sama dengan kulit. Anda pakai baju coklat masa nggak boleh? Tidak ketat, tidak apa transparan. Yang ketiga, tidak tasabuh dengan perempuan. Dan yang keempat, tidak tasabuh dengan orang kafir. Dan tambah yang kelima, tidak musbil, tidak menutupi kedua mata kaki. Baik, itu secara ringkasnya. Yang untuk akhwat, ya yang pertama syaratnya menutup semua aurat. Ya meskipun ada khilaf di antara para ulama apakah wajah, telapak tangan itu aurat, ya, namun yang rajih tidak aurat. Ya. Kalau ditutup itu yang afdol. Yang kedua syaratnya sama dengan tadi, tidak menyerupai laki-laki, tidak tasabuh dengan laki-laki. Yang ketiga tidak tasabuh dengan orang kafir. Dan yang keempat sama kurang lebih tidak ketat, tidak transparan. Nah, kemudian tambah lagi yang kelima, tidak berupa perhiasan. Artinya jangan sampai pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kebun, bukan kebun binatang, bukan kebun, taman bunga lah. Nah, ya sewajarnya dan tidak harus hitam, tidak harus warna-warna khusus, tidak, cuma lebih dianjurkan yang warna agak gelap, tidak meskipun bukan sesuatu yang disyaratkan. Cuma intinya jangan sampai transparan ataupun yang tadi berupa warna-warni yang menyilaukan. Taib itu kurang lebihnya. Sekedar untuk menegaskan salah satu syaratnya tidak boleh tasyabuh. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa hadil ma'ani syar'iyyah wa hifdzi maratib rijal wa maratib nisa wa tanzili kullin minhum manzilatahu allati anzalallahu biha mustahsanun aqlan kama anna mustahsanun syar'an. Inilah yang diinginkan oleh syariat, yaitu menjaga perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan menempatkan setiap dari mereka sesuai dengan yang ditempatkan, didudukkan oleh Allah. Dan itu sangat baik secara akal sehat dan itu juga baik secara hukum syariat. Nah, Allah yang lebih tahu tentang kebaikan hamba-hambanya. Wa idza aratta an ta'rif darar tashabbu atam wa adam i'tibaril manazil fandur fi hadzal asr ila al-ikhtilati saqit ala dhahabat mahu al-ghira ad-diniyah wal muru'atul insaniyah. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana madarat bahayanya tasabbuh secara sempurna dan tidak dibedakannya laki-laki dan perempuan, maka lihatlah sekarang di zaman ini bagaimana pergaulan bebas ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang sudah tidak ada lagi al-ghirah, kecemburuan dalam urusan agama wal murah insaniyah. Bahkan sudah rasa rahasia umum bagaimana orang-orang yang berkelakuan tadi laki-laki menyerupai perempuan, bahkan diidolakan, diartiskan, ditokohkan, naudzubillahi min dzalik, padahal mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muratil insaniyah, sehingga tidak ada lagi kewibawaan manusia. Wal akhlaqil hamidah, dan hilang sudah akhlak yang mulia. Wa halla mahallau diddu dzalik min kulli khuluqin tadid. Kalau sudah ada pergaulan bebas, tidak bisa dibedakan laki-laki dan perempuan, maka sekali lagi ini akan mendatangkan azab yang besar. Dikarenakan hal itu akan mendatangkan banyak perangai-perangai
yang sangat menyimpang. Kemudian ditambahkan oleh Syekh, wa yushbihu hadza aw huwa ashaddu minhu tashabbuhul muslimin bil kuffar fi umurihim al mukhtasabihim. Yang ada kaitan dengan masa tasyabuh, yaitu tasyabuh dengan orang kafir. Ini kata beliau lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, sebagian terutama syabab, anak-anak muda, kaum muslimin, pakai kalung yang ada tanda salibnya, misalnya tasyabuh dengan orang-orang al-kuffar, haram. Ya, ini sekali lagi yang wajib dipahami. Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Meskipun tidak langsung dikafirkan, itu dosa besar. Fa inna tasyabbud dhahir yadu ila tasyabbul batin. Karena secara kaidah umum, tasyabuh menyerupai secara dhahir itu akan melahirkan, menyebabkan, mengakibatkan tasyabuh dalam batin. Ya, ketika memakai pakaian orang-orang kafir tersebut atau lambang-lambang, simbol-simbol keagamaan orang kafir, lama-lama akan muncul rasa loyalitas. Tidak akan ada lagi al-bara', kebencian kepada orang-orang kafir tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wal wasail wal dzara'i lasyurur qasada syari' hasmaha min kulli wajh. Segala perantara, jembatan yang menuju kepada kejelekan ditutup rapat-rapat oleh syariat al-Islam. Ini juga tasyabuh dengan orang kafir luas, bukan hanya masalah pakaian, namun juga masalah akidah, tata cara ibadah. Ya, orang kafir ibadah sambil nyanyi-nyanyi misalnya, diikuti di masjid. Ini tasyabuh dengan haula'i al-kuffar. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita lanjutkan hadis yang ke-64, kalau ada yang mau tanya tentang yang ke-63, silahkan. Kalau bisa ditulis. Tidak ada. Silakan, Pak. Baik, ya. Ini kita nggak ngomong instansi dan seterusnya, ya. Kaidah secara umum siapapun, ya, bahkan di perusahaan, ya, satpam perempuan misalnya kan, maka sekali lagi semua kaidahnya berlaku, ya, nggak pandang bulu. Siapapun yang memakai pakaian lawan jenisnya atau yang merupakan kekhususan, sekali lagi kekhususan, ya, bukan sesuatu yang ya bisa terbedakan laki-laki dengan apa? Perempuan. Maka semuanya, apapun, pekerjaannya, apapun, jabatannya, apapun, ya, statusnya, kalau itu merupakan kekhususan lawan jenisnya, hukumnya haram. Nah, baik, kita pindah hadis ke-64. Betul kan? Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah tidaklah menakdirkan, menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan baginya obatnya, penawarnya. Rawahul Bukhari. Ya, dua-duanya hadis sebelumnya juga Bukhari, ini juga riwayat Imam Al-Bukhari. Anak ulangi lagi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mentakdirkan, menurunkan adanya penyakit kecuali Allah turunkan baginya penawar atau obat. Rawahul Bukhari. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-inzalu huna biman at-takdir. Kata-kata tidaklah Allah menurunkan, maksudnya tidaklah Allah mentakdirkan. Emma anzalallah da'an illa anzalalahu syifaan, artinya mentakdirkan. Fa fi hadzal hadis isbatul qada'i wal qadar. Di dalam hadis ini ada penetapan
wajibnya beriman kepada takdir Allah. Wa isbatul asbab, dan menetapkan adanya hukum sebab akibat. Wa qad taqaddam anna hadzal asal azim sabitun bil kitabi wa sunnah. Adapun masalah iman kepada takdir ini sudah sering kita lewati, kita pelajari, dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'ayyidu al-aqal wal fitrah, dan tentang iman kepada takdir ini dikuatkan lagi oleh dalil akal, dalil fitrah. Fal manafi ad-diniyah wa dunyawiyah wal madar kulluha biqada'illah wa takdiri. Yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan yang bermadarat, semuanya itu dengan takdir Allah. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dalam hadis Jibril tentang rukun iman, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Kita yakini semuanya dengan takdir Allah. Qad ahata biha ilman. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ini yang berkaitan dengan kandungan iman kepada takdir. Ada berapa kandungan iman kepada takdir? Ada 4. Yang pertama, ilmunya Allah. Yang kedua, catatan takdir. Yang ketiga, kehendak Allah. Al-Masyiah. Yang keempat, al-khalaq. Allah pencipta segala sesuatu. Wa jara biha qalamuhu. Pena takdir telah mencatat semua kejadian, semua takdir Allah. Wa nafadat biha masyiatuhu, dan kehendak Allah lah yang berlaku di antara hamba-hambanya. Wa yassaral ibad li fi'lil asbab allati tusiluhum ilal manafi' wal madar. Dan Allah telah memudahkan bagi hamba-hambanya untuk melakukan usaha atau sebab yang mengantarkan mereka kepada yang bermanfaat atau kepada yang al-madar. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min masalih dini wa dunya wa madarihima. Entah dalam kemaslahatan dunia maupun akhirat. Contoh dalam kemaslahatan dunia, Allah tadi menciptakan segala sesuatu untuk manusia, baik pakaian, makanan, Allah mudahkan semuanya. Urusan agama juga demikian. Allah turunkan kitabnya, Allah utus para rasulnya. Apalagi sekarang Allah menciptakan hal-hal yang sangat memudahkan manusia untuk belajar ilmu lewat online dan seterusnya. Allah mudahkan semuanya. Demikian pula sebaliknya, semuanya Allah mudahkan. Bahkan dalam urusan apa? Yang bermadarat untuk menguji manusia. Sama dengan tadi. Online, ini untuk online yang baik, untuk online yang apa? Yang jelek juga. Adanya HP, ada gadget. Ini Allah mudahkan. Tapi tergantung manusia. Untuk apa? Dia apa? Gunakan. Namun Allah mudahkan semuanya. Dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Wasa'id man yasarallahu li aisaril umur. Orang yang berbahagia, yang Allah mudahkan untuk meraih segala sesuatu dengan mudah. Wa aqrabiha ila ridwanillah, dan yang lebih dekat kepada keriduan Allah. Wa aslahiha li dini wa dunya, yang lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. Wa syaqi man angkasa alil amr. Adapun orang yang sengsara, yang Allah mudahkan untuk menjauh dari ridhonya, untuk mendekat kepada kemurkaannya. Sekali lagi ada hukum sebab apa? Akibat. Nah, ini sebetulnya pembahasan yang sudah kita lewati dari awal kajian Arba'in An-Nawawiyah. Wa umumu hadzal hadis yaqtadi anna jami'al amrad wal albatina wa dhaira laha adwiyatun tuqawima. Adapun intinya sekarang yang ini. Hadis ini secara umum menjelaskan bahwasanya semua penyakit, entah penyakit lahir maupun batin, itu semuanya ada obatnya. Ya. Tadfa malam yanzil, entah obat untuk pencegahan, wa tarfa ma nazala bil kulliyah, atau obat yang bisa menghilangkan penyakit secara total, auto khafifu, atau meringankan. Jadi sekali lagi, semua penyakit ada obatnya.
Kalau ada yang mengatakan siapapun, bahkan seandainya dia digelarin mbahnya profesor, dokter dalam bidang kedokteran mengatakan penyakit ini nggak mungkin ada obatnya. Ini kita katakan inti jangan sombong. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit saja. Ya, Rasul yang diberi wahyu oleh Allah, yang Allah menciptakan manusia, maha pencipta. Dia yang lebih tahu tentang makhluk-makhluknya. Allah ya lewat lisan Rasulnya SAW menyatakan setiap penyakit pasti ada. Kalau Anda tidak tahu, bilang saja wallahu a'lam. Jangan sok pasti nggak ada obatnya. Ya, sekali lagi semua ada obatnya, cuma inti yang belum apa? Belum tahu, karena ente masih apa? Nah, artinya semua manusia ada batasannya. Harus sadar diri, manusia bagaimanapun ketinggian ilmunya masih sedikit dibandingkan ilmunya Allah. Sekali lagi, harga yang sudah paten, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau dia tidak tahu, jawab wallahu a'lam atau saya belum tahu. Ya, namun yakini semua penyakit pasti ada obatnya. Wa fi hadza at-targhib fi ta'allumi tibbil abdan. Dan di dalam hadis ini ada anjuran untuk belajar ilmu pengobatan. Ya, baik tibun nabawi atau pengobatan ala medis atau yang mubah istilahnya. Baik. Tadi yang akhwat masih belum dapat ya. Iya, silakan angkat tangan dulu. Pegang mic, siap, jawab, dan pertanyaannya insya Allah mudah, sekedar murojaah saja. Siap? Hah? Ya, insya Allah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Baik, siap, jangan gemeter. Santai aja. Baik, pertanyaannya, sebutkan hadis yang sudah kita lewati yang juga sama memotivasi orang untuk belajar ilmu pengobatan atau kedokteran. Sudah kita sempat lewati hadisnya. Yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu at-tib, ilmu kedokteran ataupun ilmu pengobatan. Nah, silakan, jangan nyontek, jangan dibisiki, jangan browsing. Hanya sekedar mengulang yang sudah dipelajari. Kalau enggak hafal, enggak ingat, segera angkat tangan. Kita serahkan kepada yang lainnya. Baik, yang lainnya. Tapi jangan nyontek. Yang memang sudah hafal ketika disebutkan pertanyaannya. Tidak boleh baca tapi langsung dihafal. Tidak ada? Baik. Yang ikhwan tapi nggak nyontek loh ya. Yang jujur. Ada? Ada yang ketemu di kitab atau gimana? Ya, yang sekali lagi, ya jangan cepet dulu. Jangan cepet dulu. Ya, hasil dari lihat atau hasil dari mengingat setelah ada pertanyaan langsung ingat baru boleh. Cuma redaksinya bahasa Arabnya. Iya, baik, karena sudah bocor maka kita jawab sendiri. Man,
Man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhaminun. Barang siapa yang mengaku-ngaku dia menjadi tabib, ya, ahli pengobatan, namun tidak ada dasar ilmunya, maka dia wajib menggaransi kalau ada kesalahan. Ini sudah kita lihat hadis berapa itu? Iya, ini baru 10 hadis yang lalu. Nah, baik, kan di situ insya Allah ada, kita masih ingat, di akhir penjelasan hadis itu ada penjelasan dari Syekh, itu menunjukkan tentang kedudukan pentingnya ilmu at-tib karena dikhususkan Rasul dalam penyebutannya. Wallahu a'lam. Baik, memang sudah takdirnya antum nggak bisa jawab. Baik, harus ridho. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh di dalam hadis ini dan juga yang tadi ada motivasi untuk belajar ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, ya. Kama yuta'alam tibbul qulub. Sebagaimana juga wajib belajar ilmu tentang pengobatan penyakit hati. Jangan sampai yang penyakit jasmani luar biasa, diperhatikan penyakit hati, hasad, iri, dan dengki, itu dibiarkan. Ini lebih berbahaya lagi. Wa anna dzalik min jumlatil asbabin nafi'ah. Belajar ilmu tadi, pengobatan kedokteran, itu termasuk usaha yang sangat bermanfaat. Ihris alamayan wa'uka. Wa jami usul tib wa tafasilihi syarhun lihadal hadith. Maka semua ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, dan perinciannya itu sebetulnya hanya sekedar melanjutkan isi hadis ini. Inilah yang menunjukkan bagaimana universalnya al-Islam. Islam mencakup semua bidang kehidupan manusia. Di antaranya masalah pengobatan sudah dijelaskan dalam al-Islam. Segala penyakit ada obatnya. Bahkan dalam ayat, dalam hadis juga ada sebagian penyebutan cara pengobatannya. Di antaranya dengan ruqyah syar'iyah dalam ayat, ya. Dengan ruqyah syar'iyah. Wa nunazzimal Qur'ani ma huwa syifa. Di dalam madu ada syifa, penawarnya. Ini sekali lagi sudah dijelaskan. Dalam hadis juga demikian. Kemudian li'ana syari' akhbarana anna jami' adwa laha adwiyah. Karena syariat dalam Islam sudah dikabarkan semua penyakit pasti ada obatnya. Terakhir kemarin corona. Awalnya nggak ada yang tahu. Sekarang sudah mulai tahu. Ini sekali lagi manusia ilmunya sedikit. Bagaimanapun kecanggihannya tetap wa ma'utitu minal ilmi illa, masih banyak yang belum diketahui. Namun sekali lagi tadi, seandainya ada yang dikatakan penyakit yang belum ketemu obatnya, sekali lagi menunjukkan keterbatasan manusia. Padahal harus yakini pasti ada obatnya. Allah dan Rasul yang mengatakan demikian. Fayan bagilana an nas'a ila ta'allumiha. Maka selayaknya bagi kita untuk berusaha mempelajarinya. Wa ba'da dzalik ilal amal biha wa tanfidiha. Dan selayaknya untuk diamalkan dan dipraktekkan. Tapi tadi kembali kepada man tatabbaba tadi. Serahkan kepada ahlinya. Jangan belajar otodidak, nanti mal praktek. Hati-hati. Serahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qad kana yadhunnu katsirun minan nas anna ba'dal amrad laisa lahu dawa. Dulu sebagian orang mengira ada sebagian penyakit tidak ada obatnya. Kasul, seperti penyakit TBC. Mungkin zaman-zaman Syekh dulu sebagian orang mengira itu enggak ada obatnya. Wa indama irtaqa ilmu tib wa wasala nas ila ma wasalu ilaihi min ilmihi arafan nasu misdaqa hadal hadis. Namun ketika semakin berkembang ilmu kedokteran, ilmu pengobatan,
manusia pun sampai kepada kesimpulan, sungguh benar hadis ini. Tidak ada penyakit, kecuali pasti ada obatnya. Wa annau ala umumi. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, wa usulut tib tadbirul ghida. Ini berkaitan dengan teori ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Ini sekedar kita baca saja, kita bukan ahlinya. Secara umum kata beliau, pondasi dasar ya ilmu pengobatan itu berkaitan dengan pengaturan pola makan. Ya. Bi'alla yakul hatta tasduqas syahwa. Yaitu dia tidak makan kecuali kalau memang lapar. Jangan sudah gelegean lihat ya makanan yang memang disukai nambah lagi. Ini rakus ya, ini namanya orang yang tarik penyakit. Ya sekali lagi ini yang pertama, kalau mau sehat jaga pola makan. Ya, di antaranya tadi jangan makan kecuali kalau memang ya lapar atau memang ada rasa lapar. Wayan haldimu atau amusabik inhidaman taman. Dan makanan yang sebelumnya itu sudah sempurna dicerna. Ya, jangan tadi saya kenyang, sekarang sudah apa? Baru 2 menit. Nah, ini ya sekali lagi kebacut. Wa yatahara al-anfa minal aghdhiya. Dan selayaknya untuk mencari makanan yang lebih manfaat, bukan yang lebih lezat. Ya, kadang yang lezat memadorotkan. Ya, ini sekali lagi bukan hukum halal haram ya. Sekarang bukan masalah hukum halal haram. Cuma kalau mau sehat ini caranya. Ya. Sekali lagi, misalnya sudah divonis ya orang itu kolesterol tinggi, misalnya ya. Tapi masih selera dengan apa? Goreng-gorengan. Ya bukan hukumnya apa? Ya kecuali kalau makan satu langsung mati misalnya, beda lagi. Cuma secara umum, nah ini kalau mau sehat, ini kata beliau usul tip, pondasi orang itu mau sehat ini, ya pondasi pengobatan ini. Bahwasanya lebih baik menjaga pola makan daripada pakai obat, itu intinya. Ya kalau mau sehat, ya obat yang paling baik itu makanan kita. Itu intinya. Wa yatahara al-anfa' minal aghdhiyah. Mencari yang paling manfaat dari ya makanan-makanan tersebut. 4 sehat. Iya. Wa dzalika bihasabi halatil aktar wal askhas wal ahwal. Tapi ini pun disesuaikan dengan kondisi ya sikon, cuaca, orang per orang tidak ya sama. Ya makanan ya orang Indonesia misalnya 1 piring sudah apa? Oh kenyang luar biasa. Tapi di Arab sana ini selilit. Nggak bisa apa? Antum jangan bilang rakus sekali tuh. Masa 1 nampan habis? Beda lah. Postur tubuhnya sudah apa? Beda dan seterusnya. Jangan disamakan. Walayam talik minat ta'am imtila'an yadurruhu muzawalatuhu. Jangan sampai sudah tadi kenyang, tapi dipaksa untuk makan lagi. Wasa'i fi tahdhimihi, dipaksa untuk mencerna, padahal sudah apa? Over dosis misalnya. Sama semuanya. Kalau antum misalnya punya mobil, ya hanya sebetulnya standarnya untuk 8 orang misalnya. Antum kasih 10, 20 orang, gimana? Ya, artinya memang enggak. Taib wasa'i fi tahdhimi balil mizan qaulu ta'ala. Dan metode ini telah difirmankan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-A'raf 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebih. Itu sebetulnya metode pengobatan dalam Al-Quran. Kalau orang itu mengamalkan ayat ini, insya Allah sehat walafiat. Ya, insya Allah tidak perlu obat-obat kimia atau yang lain.
kulu washrabu wala tusrifu. Kemudian wa yusta'mal al-himya an jamil mu'dhiyat fi miqdariha. Kalau terjemahan apa antum itu? Nah, ya intinya harus ada pencegahan, perlindungan bagi badan. Ini sebagaimana menanam pohon. Tidak cukup hanya dipupui, disirami, harus apa? Harus apa? Bukan dirawat, dihilangkan segala bentuk hama benalunya. Sama dengan badan. Segala yang mengganggu wajib untuk dihilangkan. Ya. Au fi dzati au fi waqtiha. Summa in amkanat istifrah wa hasala bil maksud min duni mubasyaratil adwiyah. Kemudian mengeluarkan yang zat-zat yang merusak, yang mengganggu dalam badan, itu yang harus dilakukan. Ya makanya kalau Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi, ya ini salah satu ulama yang luar biasa ilmunya masalah kedokteran ala Nabi SAW. Beliau mengatakan usulut tib salah satu pondasi ilmu pengobatan atau kedokteran itu ada 3. Yang pertama hifdzus sehat, menjaga kesehatan. Kemudian mencegah hal-hal yang bisa mengganggu. Dan yang ketiga, mengeluarkan segala yang merusak yang ada di dalam diri manusia. Itu yang juga disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menjaga kesehatan di antara tadi menjaga pola makan. Kemudian tadi melindungi badan dari hal-hal yang, contoh misalnya kita tahu sinar matahari kalau sudah panas menyengat, antum mau berjemur jam 1 siang? Maka apa? Bernaung di tempat yang teduh misalnya. Atau tadi ditambah dengan mengeluarkan hal-hal yang tadi, misalnya mohon maaf BAB dan sebagainya, itu kan mengeluarkan yang apa? Tidak baik bagi badan. Itu semuanya juga termasuk pondasi ilmu kedokteran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau fahwal aula wal anfa fa in ittara ila dawa ista'malu bimigdar. Ya, kalau misalnya 3 pondasi tadi sudah dilakukan, nggak perlu obat. Kecuali kalau memang sudah terpaksa pakai obat, nggak ada masalah. Jangan mengharamkan obat. Rasul mengatakan tadawau, berobatlah. Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun kalau mencegah belum cukup, terpaksa harus apa? Minum obat, datang ke dokter atau yang ahlinya. Wa yanbaghi alla yatawalla dzalik illa 'arifun wa tabibun hadir. Ini antum kasih tanda masalah pengobatan. Ini serahkan kepada ahlinya, tabibun hadir. Tabib atau dokter yang memang mumpuni, yang memang ahli. Jangan semua yang dinamakan tabib atau ahli pengobatan alternatif didatangi, enggak dukun, enggak cuma menipu, hati-hati. Paham tuh? Harus juga selektif. Kemudian kata beliau wa'lam anna taibal hawa wa nadhafatal badan wa thiyab wal bu'd 'anil rawa'i al khabitha khairu aunin ala sihah. Ini juga teori dalam kesehatan, teori ilmu kesehatan atau kedokteran. Ketahuilah bahwasanya hawa yang segar, bersihnya badan, adus istilahnya, mandi, wasiap, pakaian. Wah, masya Allah pakainya baru, luar biasa. Tapi sudah belontang-belonteng kena, bukan, kalau cat masih lumayan, keringet. Paham ya? Mohon maaf, ini sekedar nyindir yang memang layak disindir. Karena kita sering, kita mau ngomong kadang suka juga. Jangan nuding-nuding, enggak antum sendiri.
Kadang kita kajian, ya sudah pakai minyak wangi, ya sudah siap mau sholat, datang orang di pinggir, nggak taunya sereng. Ya, ternyata kita lihat, ya bajunya sudah belontang-belonteng dengan apa? Kok nggak diganti? Ana rasa dia mampu, ana rasa dia punya fulus, ya. Bahkan ya kita perhatikan berhari-hari itu kalau kita kan kajiannya kalau pas pekan tertentu kan mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita perhatikan 3 hari itu kadang masih pakai itu juga, ya. Itu tadi ya. Kadang mohon maaf, meskipun ustadz yang nasihati, kadang-kadang sebagian jamaah itu ada yang tersinggung. Ya, kalau dikasih tahu kadang itu ya ngambul nggak datang ke kajian. Maka kadang serba susah juga. Cuma tadi ya intinya harus introspeksi diri. Kalau memang sudah bau sudah ya harus kita tahu diri. Ini juga apa mendatangkan penyakit. Ini kata beliau ya bahwasanya menjaga hawa, ya, kemudian juga ya bersihan badan atau hurusyatul iman, ya menjaga pakaian, ya jangan sampai kotor atau berbau. Dan ini yang intinya wal bu'du anir rawa'i al khabitha, menjauh dari bau-bau yang tidak sedap, ya bau-bau tadi, bau yang tidak nyaman, bau keringat, apalagi ketika sholat. Ya Rasulullah SAW saja melarang orang yang baru makan apa? Bawang untuk mendekati masjid. Ini mendatangkan kariha. Sama juga keringat. Apalagi rokok juga. Ya maka hati-hati. Baik. Itu kata beliau semua ini tadi. Ya sirkulasi udara, hawa yang segar, kebersihan badan, pakaian, menjauh dari bau-bau yang tidak sedap. Itu sebaik-baik yang bisa membantu kesehatan kita. Paham dong? Nah, ini perlu diperhatikan. Ditambah lagi ini, sekali lagi, wa kadzalika riyadatul mutawassithah. Olahraga yang ya, istilahnya sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, beliau itu termasuk yang spesial membahas kehidupan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, risalah beliau, doktor dan seterusnya berkaitan dengan beliau. Itu menyampaikan keluarga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis kitab ini, menceritakan kebiasaan Syekh Abdurrahman As-Sa'di 1 jam sebelum sholat maghrib, biasanya beliau keluar rumah, jalan sore kalau dulu di sana ada kebun-kebun kurma, ya 1 jam lah kurang lebih. Paham dong? Ini beliau meskipun ya kaliber ulama tetap apa menjaga kesehatan, olahraga cuma mutawasito yang sedang-sedang. Ojo ngoyo, nge-gym tiap hari, ya. Olahraga luar biasa tiap hari nggak pernah nggak olahraga, tapi ngaji males. Ya banyak orang-orang di antara kita juga. Bahkan apa latihan bela diri. Kita ya senang. Ada syabab yang latihan bela diri dan juga kita suruh sering memotivasi. Jadilah kesatria, ya bela diri kesatria akidah. Cuma sebagian orang kalau masalah majelis ilmu malas datang. Tapi kalau sudah latihan bela diri, tiap hari latihan. Ini keliru. Mana prioritas utama dan mana yang utama. Jangan majelis ilmu disepelekan, latihan bela dirinya yang luar biasa. Latihan panah hobinya, namun ngaji masih ngantuk-ngantuk. Dan ini yang kita sering motivasi. Para santri, ya ada jadwal olahraga. Biar apa-apain nggak ngantuk. Bang, olahraga itu biar apa tambah semangat. Bukan malah olahraga jadi apa? Nanti intinya ini tadi. Kalau mau sehat, di antara caranya menjaga pola makan dan juga di antaranya tadi, ya olahraga namun mutawassito. Yang sedang-sedang, yang kita sering ya dapati petua nasihat dari sebagian dokter-dokter yang kita temui itu rata-rata ya minimal ya seminggu itu 3 kali jalan kaki setengah jam lah kurang lebih. Itu yang sering kita apa? Ya nasihat-nasihat dari para dokter-dokter itu. Ya intinya harus ada kegiatan bergerak istilahnya olahraga. Nah meskipun tidak apa?
berlebih-lebihan atau tidak lebay. Ya, Ustadz nge-gym di syuting. Iya, ini infotainment. Taib, sekali lagi yang sewajarnya. Nah, wa kadzalika riyadha'an mutawassithah. Bahkan dulu pernah di acara-acara kayak daurah gitu, kita main pingpong sama syekh juga. Tidak ada masalah, mubah. Namun jangan lebih juga, jangan berlebih-lebihan juga. Semuanya mutawassithah. Pertengahan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minullah, jangan berlebih juga, sama olahraga juga demikian. Fa innaha tuqawil a'dha wal asab wal autar wa tuzil fadhalat. Olahraga insyaallah bisa menguatkan otot, menguatkan saraf, menguatkan badan, dan bisa menghilangkan penyakit-penyakit biidznillah taala. Atau hal-hal yang tadi di tubuh kita yang kotor, wa tahdhamu al-aghdhiya as-saqilah. Bisa membantu pencernaan makanan yang berat. Wa tafasilut tib ma'rufatun indal atibba. Intinya perincian masalah pengobatan, ilmu kesehatan ini sudah dikenal oleh para ahlinya. Walakin hadil usul alati dzakarnaha yahtaj ilai kullu ahad. Adapun prinsip-prinsip dasar kesehatan, pengobatan, kedokteran ini yang selayaknya untuk dipahami oleh setiap kita. Adapun perinciannya bukan kita ahlinya, cuma yang penting kita tahu dasar-dasar bagaimana hidup sehat atau pola hidup sehat. Itu sudah ada dalam ayat, dalam al-hadis. Wa sahha anhu sallam, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di membawakan beberapa riwayat masalah ilmu pengobatan kesehatan kedokteran. Dan ini insya Allah rata-rata hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya nanti kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, ada kitab namanya At-Tib, ilmu pengobatan. Itu ada bab khusus dalam Sahih Bukhari. Ilmu atau kitabut tib di antara hadis-hadisnya yang kita pelajari tadi dan juga yang disampaikan di sini. Kita baca sekilas saja. Telah sahih dari Rasulullah SAW hadis asy-syifa fi thalathin. Pengobatan ada 3. Syartatu mihjamin, dengan sayatan pisau hijama bekam. Au syarbatu asalin, minum madu. Au kayyatun narin, atau dengan dicos besi panas. Tapi ada sambungan hadisnya, antum tambahi biar antum nggak salah paham. Ini dalam Sahih Bukhari ada tambahannya wa anha ummati anil gai. Namun aku melarang umatku dari kai, menggunakan tos besi panas. Itu pengobatan, cuma aku melarang. Ini lanjutan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Makanya kasih antum tambahan biar nggak paham. Nanti pulang-pulang sudah baik manggil tukang las. Kemudian Rasul mengatakan wa fi habbati sauda syifa min kulli da'. Jintan hitam obat bagi segala penyakit. Nah, kemudian al-udul hindi fihi sab'atu asfiya. Dalam al-ud al-hindi kayak kayu gaharu gitu, kayu gaharu namun dari India. Apa namanya? Kistul hindi, itu ada 7 manfaat obatnya. Yusa'atu minal udrati wa iladdu min datil janbi. Kalau terjemahan antum apa itu? Wallahu ta'ala alam, di antara pengobatan make kistul hindi tadi, kayu gaharu yang ada dari India tadi, itu di antara manfaatnya, kata para ulama, itu direbus dengan air, kemudian uapnya itu disedot, untuk insya Allah pengobatan kalau ada penyakit di kerongkongan, di saluran pernapasan, al-uzra, itu penyakit istilahnya kerongkongan yang ada di kerongkongan. Nah, itu bisa diobati dengan tadi kesul hindi atau al-udul hindi. Wa yuladu min dati al-janbi. Apa di situ?
Wallahu ta'ala alam. Al-humma min fai jahannam fa'abriduha bil ma'. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan penyakit demam itu bagian dari hembusan neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air, dikompres dengan air. Kemudian rakhasa fir ruqyati minal aini wal humma wan namla. Rasul memberikan keringanan, artinya membolehkan menggunakan ruqyah. Ruqyah dengan bacaan ayat atau doa-doa ala Nabi SAW untuk mengobati penyakit al-ain. Apa di situ terjemahannya? Iya, penyakit dari tatatan mata orang yang kena hasad, iri, dan dengki. Insya Allah perinciannya akan kita sampaikan nanti malam. Insya Allah kajian tafsir surat Al-Falaq. Ada pembahasan ini insya Allah. Kemudian wal humma, penyakit panas dingin. Artinya ruqyah ini juga untuk pengobatan segala penyakit. Penyakit apa saja. Kemudian wa idastu siltum minal ain faghsilu. Kalau kalian diminta untuk mandi karena penyakit ain tadi, maka mandilah. Kemudian airnya untuk pengobatan yang terkena. Wa naha anid dawa'il khabith. Namun Rasul melarang dari obat-obat yang khabith, yang kotor ataupun yang diharamkan. Dalam riwayat Allah menurunkan segala penyakit ada obatnya, namun tidak boleh mengobatinya dengan yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Ini kita tidak terlalu banyak paham masalah pengobatan, namun sekali lagi ini secara globalnya wallahu ta'ala a'lam. Kalau mau tanya masalah kedokteran jangan ke ana, Tanya apa pengobatannya penyakitnya jangan ke ana sekarang. Cuma ini teori secara umum saja. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum libur panjang. Libur ini kan karena krunya Banyak. masalah. Oh iya. Nah, ibu itu minta aku mati Iya. lancar. Iya, insyaallah. Iya. Baik, ini langsung tutup atau baca pertanyaan? Ini banyak sekali pertanyaannya. Jika wanita, ini ada pertanyaan yang kertas-kertas dulu saja. Jika wanita memakai baju, kaos, dan celana pendek untuk di rumah, apakah termasuk tasyabbuh terhadap laki-laki? Kalau memang itu pakaian memang khusus untuk perempuan, tidak ada masalah. Jangan pakai celana pendek tapi punya kakaknya yang laki-laki, ya nggak boleh. Nah, wallahu a'lam, atau baju tidak boleh. Yang memang itu khusus bagi laki-laki. Mana yang lebih wajib, memakai kaos kaki atau bercadar? Kaos kaki, karena kaki adalah aurat, sedangkan wajah menurut pendapat yang rojeh bukan termasuk aurat, cuma afdoliyah. Tasabuh mana yang diperbolehkan? Kalaupun dikatakan tasabuh, ini sebagaimana ungkapan seorang penyair Arab, tasabbahu bil kiram. Tasabuhlah dengan orang-orang yang mulia. Ini tasabuh yang boleh. Yaitu meniru akidah mereka yang soheha, meniru ibadah mereka, itu tidak masalah. Ini sekedar bahasa saja. Cuma sekali lagi harus dipahami yang dilarang adalah tasabuh dengan orang kafir, tasabuh dengan orang fasik, tasabuh laki dengan perempuan dan sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Ada bagaimana menanggapi teman yang memiliki penyakit mental, apa yang namanya bahasa stres apa gitu, yang sudah diruqyah pun belum bisa sembuh. Alhasil dia sering menyalahkan diri sendiri kemudian namanya. Bawa ke dokter, Pengobatan itu banyak. Nggak mesti dengan ruqyah langsung sembuh. Sama dengan pengobatan yang lain. Ada yang penting ada usaha dan jangan putus asa, Dan wajib husnudzon, kemudian memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah.
Ini juga sama. Kalau perempuan ya potong rambut, namun itu adalah ciri khasnya laki-laki, maka apa? Iya. Apakah hati yang sakit bisa menjadikan penyakit jasmani? Iya, ini sudah rahasia umum. Makanya jangan apa suka sakit hati. Iya, tetangganya beli AC, antum yang demam. Iya, bahaya. Bagaimana menanggapi orang yang mengira belum punya anak itu pasti disebabkan oleh tuksu atau apa bahasa ini, padahal keturunan itu rezeki dan dititipkan, bukan semata karena sebab medis. Iya, namun ya seorang muslim pertengahan dalam segala hal. Kita yakini ada hukum sebab akibat. Ya bisa jadi memang salah satu penyebab dia tidak punya keturunan ada penyakit yang menghalangi. Itu dengan takdir dari Allah. Cuma ada apa hukum sebab akibat. Sebagaimana antum lapar karena apa? Nggak sarapan tadi. Paham? Ya bukan semata-mata takdir dari Allah kemudian nggak mau makan, jangan. Wallahu taala alam. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan dan akhir daripada kajian ini kita doakan semoga sahibul hajat dan para krunya diberikan sehat walafiat, dibarokahi di dunia wal akhirah. Demikian pula dengan yang hadir di sini kita semuanya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.